Ibuku adalah orang yang hobi membaca. Dia juga adalah manusia malam. Jadi, seringkali dia akan tetap terjaga sampai menjelang subuh, membaca apapun yang menarik perhatiannya. Kalau tidak salah, saat itu dia sedang membaca novel-novel milik Agatha Christie. Beberapa kali, dia mendengar suara-suara kecil. Sesuatu yang terdengar seperti langkah kaki pelan pada genteng di bagian atap di atas kepalanya. Seperti kaki yang memiliki cakar dari makhluk kecil. Dia menganggap itu hanyalah ulah binatang. Ya, katakan saja burung atau semacamnya. Tetapi bunyi itu semakin keras setelah beberapa minggu. Yang terburuk terjadi pada satu malam. Mungkin setelah sekitar 2 atau 3 bulan kami pindah ke rumah itu. Bunyi-bunyian dari atap itu muncul beberapa kali dalam seminggu selama lebih dari 1 bulan. Pada saat itu, ibu masih mengabaikannya. Namun pada malam itu, sepertinya bunyi tersebut semakin mengganggu, seperti ingin mendapatkan perhatian dari ibu. Ibu mendengar bunyi itu berderak turun dari atap ke selokan. Kemudian, sepertinya bunyi itu berhenti. Kamar ibu berada di lantai atas pada bagian depan rumah, dan terdapat sebuah jendela besar yang menjorok keluar dengan pemandangan yang luas ke jalan bawah. Beberapa menit setelah bunyi-bunyian di atap berhenti, sesuatu mulai mengetuk jendela secara perlahan. Ibu mengatakan padaku kalau itu terdengar seperti seseorang mengetukkan kukunya secara perlahan pada kaca. Seperti ketika anak laki-laki mencoba untuk membangunkan perempuan dengan hati-hati agar orang tuanya tidak mendengar. Menurut ibu, dia sudah memastikan kalau itu bukanlah ulah posum atau burung malam. Dan dia berusaha untuk mengabaikannya, berpura-pura membaca bukunya dan terus menatap ke depan. Bahkan tidak melirik sama sekali ke arah jendela. Bunyi ketukan itu mengeras. Sepertinya apapun yang ada di luar sana mulai kesal. Dan ibu pun berdoa. Doa pertama yang muncul di pikirannya adalah doa Salam Maria. Dan dia mengucapkannya dengan keras. Ibu melakukan semua itu sambil tetap mengunci pandangannya di bagian tengah buku. Tetapi dia tidak lagi melihat kata-kata yang tercetak. Ketika doa itu selesai, suara ketukan pun berhenti. Setelah malam itu, suara itu tidak pernah terdengar lagi. Akan tetapi, kejadian aneh muncul di bagian lain dari rumah. Di kisaran waktu yang sama, Joy sering berada di rumah pada siang hari. Dia bekerja di lapangan golf pada akhir pekan, dan di siang hari dia belajar. Karena ujian akhir sudah dekat, dia lebih sering di rumah. Sendirian belajar ketika aku berada di sekolah dan ibu ada di tempat kerja. Kemudian, dia mulai mendengar suara-suara di sekitar rumah. Pada awalnya, itu bukanlah hal yang terlalu dramatis. Hanya bunyi-bunyi ketukan yang sangat tipis. Terkadang sesuatu seperti suara-suara atau bisikan. Joy mengatakan kepadaku kalau semua itu adalah hal-hal yang masih masuk akal dan bisa saja merupakan kebisingan yang tembus dari rumah-rumah tetangga atau suara yang bergema dari jalan. Hanya ada satu kejadian yang benar-benar mengganggunya. Dan itu terjadi pada larut malam.
sekitar jam 2 pagi. Joy sedang duduk di meja dapur, belajar di hari terakhir sebelum ujian. Ketika dia berpikir untuk berhenti dan segera tidur, dia mendengar suara cekikikan anak-anak dan sebuah bunyi berdenting yang jelas. Ini bukanlah suara tipis dari rumah tetangga. Dia mengatakan kalau suara itu terdengar tidak begitu jauh dari koridor yang mengarah ke ruang keluarga. Joy pikir itu adalah ulahku yang sedang mengerjainya. Jadi dia memanggilku dan bertanya, mengapa aku belum tidur? Karena dia memang sudah selesai belajar, dia merapikan buku-bukunya dan datang menemuiku. Koridor itu kosong, begitu juga ruang keluarga. Tetapi ketika dia sedang mencariku, terdengar suara cekikikan kecil dari belakangnya, dari tangga menuju kamar. Joy mengatakan kepadaku kalau saat itu dia tidak merasa takut, hanya kebingungan bagaimana aku bisa melewatinya tanpa disadarinya. Dia mulai merasa takut ketika melewati dapur dan menuju tangga. Namun, tidak ada siapapun di sana. Karena dia memang berencana untuk tidur, jadi dia melanjutkan ke atas dan melihat kalau pintu kamarku tertutup. Secara perlahan dia membukanya dan dia melihatku di sana, sedang tertidur lelap. Joy bisa melihatku dengan jelas karena ada cahaya dari lorong di belakangnya. Dan aku tidak terlihat seperti sedang berpura-pura tidur. Kemudian ketika dia berpikir untuk mengecek apakah aku benar-benar tertidur, dia mendengar bunyi ketukan kecil dari dalam lemari pakaian tua di kamarku. Karena terkejut, Joy memasuki kamarku dan langsung menuju lemari itu. Ketika tangannya hampir menyentuh pintu lemari, dia mendengar suara dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Joy hampir berteriak dan langsung berbalik. Di sana, dia melihat ibu mengenakan gaun, rambut tebalnya kusut karena baru bangun. Pada saat itu, Joy tidak tahu kalau kami semua telah mengalami kejadian-kejadian aneh. Jadi, dia membuat alasan mengatakan kalau dia mendengar sesuatu. Entah itu tikus, burung, atau apapun. Jadi, dia ingin memeriksanya. Waktu itu, dia tidak tahu. Tetapi, ketika ibu mendengar itu, ibu langsung merinding. Karena suara-suara itu sangat mirip dengan suara-suara yang ibu dengar dari atap. Namun, meski begitu, ibu tidak mengatakan apapun. Kalau bukan karena ibu yang mulai penasaran dengan sejarah dari rumah ini, aku tidak tahu sampai kapan kami akan tetap diam mengenai kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Ibu mencoba untuk berbicara dengan orang-orang asing ketika sedang berbelanja atau dalam perjalanan, terutama pada orang yang sudah tua. Ibu yakin, kalau memang ada sesuatu yang pernah terjadi di rumah itu sebelumnya, dia harus menemukan tetangga yang suka bergosip. Dan dia benar.